Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 polinomial. Kita fokuskan pada materi teorema faktor. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 81 sampai 84 untuk siswa kelas 11 SMA. Eksplorasi. Mencermati dan memilih pembagian polinomial. Kita perhatikan bentuk pembagian polinomial nomor 1, 2, 3, dan 4. Bentuk pembagian yang menurutmu berbeda, kita cari yang berbeda dari nomor 1 sampai 4. Pembagian ini kita bisa lakukan dengan cara pembagian menggunakan metode Horner. Di sini X dikurangi 1, karena X dikurangi 1 maka X sama dengan 1. Kita tulis 1 di sini. Polinomialnya X pangkat 2, koefisiennya 1, X 4, dan konstantanya negatif 2. Kita jumlahkan, 1 turun ke bawah. 1 kali 1, 1, 4 tambah 1, 5. 1 kali 5, 5. Negatif 2 ditambah 5, 3. Sisanya adalah 3. Sehingga X kuadrat ditambah 4X dikurangi 2 sama dengan pembaginya, yaitu X dikurangi 1 dikalikan dengan hasilnya X ditambah 5. Sisanya adalah 3. Nomor 2, 2X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 4 dibagi dengan X ditambah 3. X ditambah 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 3. Nomor 2 kita bagi dengan menggunakan metode Horner. X-nya negatif 3. Polinomialnya, koefisien dari X kuadrat 2, X 9, dan konstantanya adalah 4. Kita jumlahkan, 2 turun ke bawah. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. 9 ditambah negatif 6, 3. Negatif 3 dikali 3, negatif 9. 4 ditambah negatif 9, negatif 5. Maka sisanya adalah negatif 5. Sehingga nomor 2, 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 4 sama dengan pembaginya adalah X ditambah 3 dikalikan dengan hasilnya 2X ditambah 3 ditambah sisanya, yaitu negatif 5. Nomor 3, X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 dibagi dengan X dikurangi 4. X dikurangi 4, maka X-nya adalah 4. Dengan cara pembagian Horner, 4, koefisien untuk X kuadrat adalah 1, X-nya negatif 1, konstantanya negatif 12. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah, 4 kali 1, 4. Negatif 1 ditambah 4, 3. 4 kali 3, 12. Negatif 12 ditambah 12, 0. Sisanya adalah 0. Sehingga X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 sama dengan pembaginya adalah X dikurangi 4. Hasilnya adalah X ditambah 3. Ini sama halnya dengan pemfaktoran. Untuk nomor 4, X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1. Saya menggunakan pembagian bersusun. X pangkat 3 ditambah, di sini tidak ada X pangkat 2, kita tambahi 0. X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1. Bagaimana agar X pangkat 2 menjadi X pangkat 3? Kita kalikan dengan X kali X pangkat 2, X pangkat 3. X dikali 2X, 2X pangkat 2. X dikali negatif 1, negatif X. Kita kurangkan. Yang ini sama dengan 0. 0X pangkat 2 dikurangi 2X pangkat 2, negatif 2X pangkat 2. Negatif X dikurangi negatif X, negatif 2X. 1 turun ke bawah, ditambah 1.
Sekarang bagaimana agar X pangkat 2 menjadi negatif 2X pangkat 2 dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 dikali X pangkat 2, negatif 2X pangkat 2. Negatif 2 dikali 2X, negatif 4X. Negatif 2 dikali negatif 1, positif 2. Kita kurangkan, yang ini sama dengan 0. Negatif 2X dikurangi negatif 4X, positif 2X. 1 dikurangi 2, negatif 1. Sehingga untuk X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1 sama dengan pembaginya, yaitu X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1 dikali dengan hasilnya X dikurangi 2 ditambah sisanya 2X dikurangi 1. Apa yang berbeda? Kita perhatikan nomor 3. Nomor 3 ini sisanya adalah 0. Maka polinomial X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 12 tinggal difaktorkan saja, yaitu X dikurangi 4 dikali dengan X ditambah 3. Eksplorasi menuju teorema faktor. Nomor 1. Lengkapi tabel di bawah ini untuk mengisi kolom ketiga. Tentukan nilai PC untuk setiap PX dan C yang diberikan. Untuk mengisi kolom keempat, bagilah PX dengan X dikurangi C dan nyatakan hasilnya ke dalam bentuk PX. Sama dengan X dikurangi C dikali HX ditambah SX. Misalkan ini adalah yang A. PX sama dengan X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 12. C-nya adalah 4, artinya dibagi dengan 4. Kita menggunakan metode Horner. Di sini 4, koefisien dari X pangkat 2, 1. X, koefisiennya negatif 1, konstantanya negatif 12. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah, 4 dikali 1, 4. Negatif 1 ditambah 4, 3. 4 dikali 3, 12. Negatif 12 ditambah 12, 0. Sisanya adalah 0. Sehingga nilai PC adalah 0. Maka persamaan PX sama dengan X dikurangi 4 dikali X ditambah 3. Ditambah sisanya adalah 0. Ini yang B. PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 9X dikurangi 27. C-nya adalah negatif 3. Kita bagi dengan menggunakan metode Horner. Negatif 3. Koefisien X pangkat 3, 1. X pangkat 2, 3. X negatif 9. Dan konstantanya negatif 27. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah. Negatif 3 dikali 1, negatif 3. 3 ditambah negatif 3, 0. Negatif 3 dikali 0, 0. Negatif 9 ditambah 0, negatif 9. Negatif 3 dikali negatif 9, 27. Negatif 27 ditambah 27, 0. Sisanya adalah 0. Maka PC nilainya adalah 0. Sehingga PX sama dengan X ditambah 3. Yang ini hasilnya X pangkat 2 dikurangi 9 ditambah sisanya 0. C, PX sama dengan X pangkat 4 dikurangi 16. C-nya negatif 2. Dengan menggunakan metode Horner, negatif 2. X pangkat 4 koefisiennya adalah 1. X pangkat 3 tidak ada, maka 0. X pangkat 2, 0. X, 0. Koefisiennya negatif 16. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. 0 ditambah negatif 2, negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. 0 ditambah 4, 4. Negatif 2 dikali 4, negatif 8. 0 ditambah negatif 8, negatif 8.
Negatif 2 dikali negatif 8, 16. Negatif 16 ditambah 16, 0. Sisanya adalah 0. Sehingga PC nilainya adalah 0. Maka persamaan PX-nya, pembaginya X dikurangi 2. Maka X ditambah 2. Hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 8. Ditambah sisanya adalah 0. Nomor 2, setelah melengkapi tabel pada nomor 1, ini adalah tabelnya, Ambar menduga bahwa jika C adalah pembuat 0P, maka X dikurangi C adalah faktor dari PX. Apakah kamu setuju dengan dugaan Ambar? Jelaskan alasannya. Dugaan Ambar benar. Jika C adalah pembuat 0P, maka PC sama dengan 0. Berdasarkan teorema sisa, sisa pembagian PX dengan X dikurangi C adalah 0. Hal ini dapat dituliskan menjadi PX sama dengan X dikurangi C dikali HX ditambah 0. Karena ditambah 0, 0-nya bisa dihilangkan sehingga persamaannya menjadi X dikurangi C dikali HX. Jadi, X dikurangi C adalah faktor dari PX. Nomor 3, Ambar memiliki dugaan lagi. Dugaan kali ini merupakan kebalikan dari dugaan nomor 2. Dia menduga bahwa jika X dikurangi C adalah faktor PX, maka C adalah pembuat 0 dari P. Apakah kamu sependapat dengan Ambar? Jelaskan alasannya. Dugaan Ambar benar. Jika X dikurangi C, faktor dari polinomial PX, maka PX dapat dituliskan menjadi PX sama dengan X dikurangi C dikali HX. Jika kita substitusi X ke C ke persamaan ini, maka menjadi C dikurangi C dikali HC. C dikurangi C adalah 0 dikali HC, 0 dikali HC adalah 0. Jadi C adalah pembuat 0 dari P. Sifat 2.4, teorema faktor. Misalkan PX adalah suatu polinomial dan C adalah bilangan real, PC sama dengan 0 hanya jika X dikurangi C merupakan faktor PX. Contoh 2.10, memfaktorkan polinomial. Ajeng mengamati bahwa jumlah semua koefisien dan konstanta PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 13X ditambah 10 sama dengan 0. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa X dikurangi 1 merupakan salah satu faktor PX. Buktikan simpulan Ajeng tersebut dan gunakan simpulannya untuk memfaktorkan PX secara lengkap. Karena di sini X dikurangi 1, maka X sama dengan 1. Kita bagi PX ini dengan X dikurangi 1 dengan menggunakan metode Horner. Di sini 1, koefisien dari X pangkat 3, 1, X pangkat 2, 2, X negatif 13, dan konstantanya adalah 10. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah, 1 kali 1, 1, 2 tambah 1, 3. 1 kali 3, 3, negatif 13 ditambah 3, negatif 10. 1 dikali negatif 10, negatif 10. 10 ditambah negatif 10, 0. Maka sisanya 0. Sehingga persamaan PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 13X ditambah 10 sama dengan pembaginya di sini X dikurangi 1 dikali hasilnya, yaitu X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10. Sekarang di sini perlu kita faktorkan X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10. Karena X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10, kalau kita faktorkan, X kuadrat itu adalah X dikali X. 10 itu dihasilkan dari 1 kali 10, 2 dikali 5.
Kalau dijumlahkan atau dikurangkan, selisihnya adalah 3. Maka 2 dan 5 ini yang memenuhi. Karena 3 adalah positif, maka yang besar yang positif, yang kecil negatif. Maka yang berlaku adalah negatif 2, 5. Kalau kita jumlahkan negatif 2 ditambah 5, 3. Kalau kita kalikan negatif 2 dikali 5, negatif 10. Sehingga persamaan PX menjadi X dikurangi 1 dikali dengan X dikurangi 2 dan X ditambah 5. Mari mencoba 2.10. Misalkan PX sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi 21X dikurangi 18. Tunjukkan bahwa P negatif 1 sama dengan 0. Kemudian gunakan hal tersebut untuk memfaktorkan PX secara lengkap. Karena di sini P negatif 1 sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan negatif 1. Sehingga X dikurangi 1 sama dengan 0. Ini adalah pembaginya. Kita menggunakan metode Horner. X-nya negatif 1. Koefisien dari X pangkat 3, 1. X pangkat 2, negatif 2. X negatif 21. Konstantanya adalah negatif 18. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah, negatif 1 kali 1, negatif 1, negatif 2 ditambah negatif 1, negatif 3, 1 dikali negatif 3, 3. Negatif 21 ditambah 3, negatif 18. Negatif 1 dikali negatif 18, 18. Negatif 18 ditambah 18, 0. Maka sisanya adalah 0. Sehingga PX kalau kita faktorkan dari persamaan X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 dikurangi 21X dikurangi 18 sama dengan pembaginya adalah X dikurangi 1 dikalikan hasilnya yang ini X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 18. Sekarang untuk X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 18 kita faktorkan. Di sini ada 18. 18 itu didapat dari 1 dikali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Kita cari selisihnya yang 3, yaitu 3 dan 6 ini. Karena di sini negatif, berarti salah satunya adalah negatif. Karena 3 adalah negatif, maka yang besar yang negatif, yaitu negatif 6. 3 ditambah negatif 6, negatif 3. 3 dikali negatif 6, negatif 18. Sehingga X ditambah 3 dan X dikurangi 6. Maka persamaan PX-nya adalah X dikurangi 1. Yang ini kita faktorkan. Ini adalah hasilnya. X ditambah 3 dikali X dikurangi 6. Mari berpikir kritis. Nomor 1. Apakah simpulan Ajeng pada contoh 2.10 selalu berlaku untuk semua polinomial yang jumlah koefisien dan konstantanya sama dengan 0? Jelaskan alasanmu. Misalkan polinomialnya persamaannya adalah Px sama dengan AN X pangkat N ditambah A N dikurangi 1 X pangkat N dikurangi 1 ditambah AN negatif 2 X pangkat N dikurangi 2 ditambah dan seterusnya sampai A1X ditambah A0. Karena jumlah semua koefisien dan konstantanya 0, maka AN ditambah AN dikurangi 1 AN dikurangi 2 ditambah dan seterusnya ditambah A1 ditambah A0 sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan P1. Jadi X-nya kita ganti dengan 1 AN 1 pangkat N ditambah AN dikurangi 1 pangkat N dikurangi 1 dan seterusnya sampai A1 dikali 1 ditambah A0. Karena
bilangan 1 jika dipangkatkan berapapun atau pangkat n itu sama dengan 1, sehingga di sini bernilai 1. Kita tulis an ditambah an dikurangi 1 dan seterusnya sampai a1 ditambah a0. Diketahui di sini kalau penjumlahan koefisien dan konstantanya adalah 0, maka P1 sama dengan 0. Karena P1 sama dengan 0, maka berdasarkan teorema faktor, X dikurangi 1 adalah faktor dari Px. Jadi, dugaan Ajeng terbukti, yaitu jika jumlah semua koefisien dan konstanta dari suatu polinomial sama dengan 0, maka X dikurangi 1 merupakan faktor dari polinomial tersebut. Nomor 2, Ajeng juga memiliki prinsip bahwa jika jumlah koefisien suku-suku yang eksponen variabelnya genap sama dengan yang ganjil, polinomial tersebut memiliki faktor X ditambah 1. Misalkan Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 13x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 21. Karena 3 ditambah 5, ini yang koefisien X pangkatnya ganjil, 3 ditambah X, di sini koefisiennya adalah 5, 3 tambah 5 sama dengan negatif 13 ditambah 21, yaitu sama dengan 8. Maka Px memiliki faktor X ditambah 1. Apakah kamu setuju dengan Ajeng? Jelaskan alasanmu. Prinsip Ajeng adalah benar. Misalkan Px sama dengan an X pangkat n ditambah an min 1, X pangkat n dikurangi 1 ditambah dan seterusnya, ditambah a1x ditambah a0 adalah jumlah koefisien suku-suku yang eksponen variabelnya genap sama dengan yang ganjil. Jika Px berderajat ganjil, n-nya ganjil, maka nilai P negatif 1 menjadi seperti berikut. P negatif 1 sama dengan an, x-nya kita ganti negatif 1 pangkat n ditambah an min 1, negatif 1 pangkat n dikurangi 1 ditambah dan seterusnya, ditambah a1 negatif 1 ditambah a0. Untuk bilangan negatif 1, jika pangkatnya genap, contohnya negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 pangkat 4, nilainya adalah positif 1. Jika negatif 1 pangkatnya ganjil, contohnya negatif 1 pangkat 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1 pangkat 5, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga sama dengan negatif an ditambah an min 1 dikurangi an min 2 ditambah dan seterusnya, negatif a1 ditambah a0. Kita kelompokkan yang positif ditaruh di depan, an min 1 ditambah an min 3 ditambah dan seterusnya sampai ke A1 dikurangi dengan an ditambah an min 2 ditambah dan seterusnya sampai a0. Karena penjumlahan ini sama, maka sama dengan 0. Dengan kata lain, P negatif 1 sama dengan jumlah koefisien suku-suku yang eksponen variabelnya genap dikurangi jumlah koefisien suku-suku yang eksponen variabelnya ganjil. Karena diketahui bahwa jumlah koefisien suku-suku yang eksponen variabelnya genap sama dengan yang ganjil, maka P negatif 1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama juga dapat dibuktikan bahwa Px yang berderajat genap, jadi prinsip Ajeng terbukti benar. Sifat 2.5, pembuat nol rasional. Misalkan polinomial Px ini memiliki koefisien dan konstanta yang semuanya bilangan bulat, dengan an tidak boleh sama dengan 0 dan a0 tidak boleh sama dengan 0. Jika polinomial Px tersebut memiliki pembuat nol rasional P per Q, maka P merupakan faktor dari a0 dan Q merupakan faktor dari an.
Contoh 2.11 menggunakan teorema faktor dan pembuat nol rasional. Faktorkan polinomial Px sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 18 secara lengkap. Kita perhatikan di sini, ini adalah angka 18. 18 itu kita dapatkan jika 1 kali 18, 2 dikali 9, 3 dikali 6. Kita bagi dengan menggunakan metode Horner. Pembaginya misalkan adalah 1. Koefisien x pangkat 3, 1, x pangkat 2, 2, x, negatif 9, dan konstantanya adalah negatif 18. Kita jumlahkan, 1 turun ke bawah, 1 kali 1, 1, 2 ditambah 1, 3, 1 kali 3, 3. Negatif 9 ditambah 3, negatif 6, 1 dikali negatif 6, negatif 6. Negatif 18 ditambah negatif 6, negatif 24. Karena sisanya bukan 0, maka pembagian x sama dengan 1 tidak bisa kita pakai. Sekarang kita coba dengan x sama dengan 2. Dengan pembagian Horner juga. Di sini 2, 1, 2, negatif 9, negatif 18. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah. 2 dikali 1, 4. 2 ditambah 4, 6. 2 dikali 6, 12. Negatif 9 ditambah 12, 3. 2 dikali 3, 6. Negatif 18 ditambah 6, negatif 12. Karena di sini sisanya bukan 0, maka untuk x sama dengan 2 tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya kita gunakan x sama dengan 3. Dengan pembagian Horner, x-nya sama dengan 3. Angka di sini 1, 2, negatif 9, negatif 18. Kita jumlahkan. 1 turun ke bawah. 3 dikali 1, 3. 2 tambah 3, 5. 3 dikali 5, 15. Negatif 9 ditambah 15, 6. 3 kali 6, 18. Negatif 18 ditambah 18, 0. Sisanya 0. Sehingga untuk Px, yaitu x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 18, itu sama dengan pembaginya x sama dengan 3. Maka x dikurangi 3 sama dengan 0. Pembaginya adalah x dikurangi 3. Dikalikan dengan hasilnya 1. Di sini x pangkat 2 ditambah koefisiennya 5. 5x ditambah 6. Selanjutnya kita faktorkan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 ini. Kita taruh di sini. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Berapa kali berapa sama dengan 6? Kalau kita jumlahkan 5, yaitu x 2 dengan 3. Karena di sini positif, maka semua positif. Sehingga pemfaktorannya adalah x dikurangi 3 untuk yang ini dikali dengan x ditambah 2 dikali dengan x ditambah 3. Mari mencoba 2.11. Faktorkan Px sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 20 secara lengkap. Kita perhatikan angka 20. 20 itu didapat dari 1 kali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5. Dengan cara mencoba satu persatu dengan pembagian Horner, kita misalkan x-nya sama dengan 1. Koefisien x pangkat 3, 2, x pangkat 2, negatif 3, x, negatif 12, konstantannya 20. Kita jumlahkan. 2 turun ke bawah, 1 kali 2, 2, negatif 3 kali 2, negatif 1, 1 dikali negatif 1, negatif 1,
Negatif 12 ditambah negatif 1, negatif 13. 1 dikali negatif 13, negatif 13. 20 ditambah negatif 13, 7. Karena bukan 0, maka pembagian ini tidak bisa dilakukan. Sekarang kita ambil X sama dengan 2. Dengan menggunakan metode Horner, koefisien ini kita tulis 2, negatif 3, negatif 12, 20. Kita jumlahkan. 2 turun ke bawah, 2 dikali 2, 4. Negatif 3 ditambah 4, 1. 2 dikali 1, 2. Negatif 12 ditambah 2, negatif 10. 2 dikali negatif 10, negatif 20. 20 ditambah negatif 20, 0. Karena sama dengan 0, maka kita menggunakan yang ini, yaitu X sama dengan 2 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga polinomial Px kita faktorkan. Untuk Px-nya yaitu 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 20 sama dengan pembaginya yaitu x dikurangi 2 dikalikan dengan hasilnya, koefisiennya 2, 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 10. Selanjutnya polinomial 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 10 kita faktorkan. Kalau kesulitan kita faktorkan ini, kita bisa menggunakan metode Horner. Karena di sini 10 itu didapat dari 1 dikali 10, 2 dikali 5. Misalkan kita langsung bagi dengan 2, x sama dengan 2. Koefisien di sini 2. Untuk X1 konstantanya negatif 10. Kita jumlahkan. 2 turun ke bawah. 2 dikali 2, 4. 1 tambah 4, 5. 2 dikali 5, 10. Negatif 10 ditambah 10, 0. Sehingga pemfaktorannya adalah di sini X sama dengan 2 atau X dikurangi 2. Hasilnya adalah 2X ditambah 5. Sehingga pemfaktorannya adalah X dikurangi 2 dikali dengan X dikurangi 2 dikali 2X ditambah 5. Karena ini adalah sama, maka bisa ditulis X dikurangi 2 kuadrat dikalikan dengan 2X ditambah 5. Demikian materi teorema faktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.